Aku ingin kamu baca cerita dalam buku ini. Bacalah sampai halaman pulang. Setidaknya kisah ini memberikan arti kepada orang, seperti kita yang sejak kecil tidak memiliki siapa-siapa. Aku akan mengambilnya kembali ketika kamu sudah mengetahui akhir dari cerita ini. Ini sudah halaman terakhir. Serangkaian cerita panjang tentang orang-orang yang ada di sini. Semua akan selesai di sini. Lagian, ini cuma tentang satu hal kan? Agil, Indah, dan Rodi mencari seseorang. Tapi, sampai sekarang aku masih bingung siapa yang mereka cari. Cerita apa lagi ini? Maaf mas, nggak tahu dan nggak pernah lihat. Oh iya, terima kasih Mbak. Sama-sama. Aduh, bener ya apa kata orang? Cari orang yang udah hilang dari kecil itu nggak gampang. Kalau dia hilang sejak umur 7 tahun dan mungkin sekarang sudah 18 tahun, pasti bakal susah nih cara mengenalinya. Dari Buaran Banjarmangu sampai ke Karanganyar Purbalingga, kok nggak ada informasi sedikit pun ya? Cari di mana lagi ya? Coba di sawah. Bisa aja lu, emang belut. Mas Rodi, pacarnya Benanda. Udahlah, tidur aja. Astagfirullahaladzim, diberantakin lagi, diacak-acak lagi. Anak macam apa kamu? Pergi sana, pergi yang jauh, jangan pulang ya. Kemarin malam aku lihat emakku lagi ngelamun. Pasti dia lagi mikirin anaknya yang sudah pergi dari kecil. Kita ketemu nanti. Aku juga akan ikut mencari. Kalau gitu, Idah mau yang nyari ikut lah. Gimana kalau kita berbicara? Ya, ide bagus kayaknya. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut, hubungin aku ya. Siap. Boleh minta. Tinggal ambil aja. Oh iya, makasih. Masih cari orangnya? Belum ketemu. Kamu yakin bisa menemukan orangnya? Ragu sebenarnya. Tapi nggak mungkin kan ngebiarin Agil nyari sendiri. Oh,
Oh, alasan kamu cari dia karena kasihan sama Akil, bukan karena kamu yakin dia bisa ketemu. Iya, sebenarnya ya mustahil orang pergi sejak kecil dan sekarang mungkin udah seumuran saya, Akil. Susah lah untuk mengenalinya, bahkan mustahil jika dia bisa ketemu. Tapi munafik saya emang, cuma karena kasihan aja sama dia. Kenapa kamu harus kasihan sama Akil? Bukankah kamu juga memiliki masalah? Justru karena aku sejak kecil sendirian, aku anak bermasalah. Itu kenapa aku tidak bisa membiarkan orang lain, terlebih temanku sendiri, Akil, menghadapi masalahnya sendirian. Iya, kamu memang selalu sendirian sejak kecil. Ibumu pergi entah kemana, tetapi ketika dia datang, kau sangat membencinya. Iya, aku tidak ingin membencinya, tapi rasanya sakit. Bayangkan, sejak kecil kau selalu hidup sendirian, dibesarkan oleh seorang ayah tanpa mengenal sosok ibu. Dan ketika kau sudah besar, sudah bisa mencari uang sendiri, ibumu datang bagaikan pahlawan dan mengusir ayahmu. Menurutku dia bukan ibuku. Iya, dia bukan ibumu, karena dia tidak ada di saat kamu kecil. Iya, rasanya benar-benar kesepian waktu itu. Pantas saja kamu suka membantu orang-orang, karena kamu paham rasanya kesepian. Kau yang selalu kesepian sejak kecil, tanpa seorang ibu, teman, ataupun keluarga. Kau hanya memiliki Lulu pada saat itu. Iya, cuma Lulu waktu itu temanku, satu-satunya temanku sejak kecil. Dia yang paling paham siapa diriku yang sebenarnya. Bentar. Siapa kau? Aku tidak pernah bercerita apapun tentang diriku dan kau tahu. Siapa tadi ya? Contoh Ijah, anak tetangga, libur itu bantu-bantu ibunya, nggak kayak kamu, tiduran mulu. Siapa sih yang mau punya anak pemalas kayak kamu? Siapa juga yang mau jadi anak ibu? Gak baik bicara sama orang tua kayak gitu. Habis punya orang tua ngomel mulu kerjaannya. Ngelakuin ini salah, ngelakuin itu salah. Emang kamu habis ngelakuin apa? Ya maksudnya kalau lagi nganggur dikatain pemalas. Kalau udah bantuin tetap aja dia melin. Yang katanya kurang bersih lah, nggak pintar masak lah, inilah, itulah. Itu artinya orang tuamu sayang sama kamu. Ngomel begitu masa dibilang sayang? Ya, buktinya dia saja peduli denganmu. Ketika kau melakukan kesalahan, dia melihat sesuatu yang kurang darimu. Itu karena dia benar-benar peduli denganmu. Iya deh, iya. Namamu siapa? Vela Octaviana. Gini, Vel. Semisal ya, kamu sekarang tetap menjadi Vela yang tiap hari rebahan, tiduran, main HP. Dan ibu kamu diam. Lalu kamu juga kadang nyuci piring, bersih-bersih, dan ibu kamu nggak pernah ngomel. Andai kamu terus seperti itu sampai kamu dewasa, lalu siapa yang akan memberitahumu ketika kamu salah? Mertuamu. Loh kok malah nyambungnya ke situ sih? Ya, bukankah apa yang ibumu lakukan selama ini sebenarnya untuk itu? Aku yakin ibumu tidak ingin kamu menjadi Vela yang pemalas. Pemalas, susah diatur.
uh, dan juga hobinya rebahan ya. Aku yakin ibumu tidak ingin kamu menjadi seperti itu. Itu kenapa dia sangat peduli sama kamu. Maaf kalau menyinggung. Tapi itu benar bukan? Iya mas, tapi Vela harus gimana kalau ibu ngomel lagi? Hindari rebahan, jadilah ya produktif. Ya lakukan apa yang kamu suka, maksudnya jadi orang yang produktif. Dan yang terpenting itu nurut aja sama orang tuamu. Dengarkan apa yang dia katakan, selembut atau sekeras apapun cara dia mengatakannya. Karena dia sayang sama Vela ya mas? Wah, makasih ya. Pasti ibunya mas bangga punya anak kayak mas. Ya udah duluan ya mas. Hot, Hah? Ayo. Ayo. Masih belum nemu nih. Selain Rodi yang terlalu sibuk mencari seseorang, ada seseorang juga yang selalu menunggu kabarnya, pacarnya. ya? Loh, kok kamu di sini? Iya nih, kebetulan. Oh ya udah, duluan ya. Cuma mastiin, Mastiin apa? kamu gimana kabarnya? Baik. Cuek ya, beda sama yang dulu. Cuma mastiin, kamu baik-baik aja apa enggak? Aku baik kok. Udah ya. Iya maaf, tapi aku nggak bisa berhenti mikirin kamu, kenangan kita yang dulu. Intinya, jika ada sesuatu, jika kamu sendirian, ada aku di sini ya. Jan, Aku mendem. Kita duduk. yuk dulu lah. Ini mulai sulit. Sampai sekarang aku belum bisa menemukannya. Juga cerita tentang Rodi. Ya, dia juga masih membenci ibunya. Makan dulu. Gue harus pulang mungkin ya, Pulang kemana? ke rumah. Emangnya kenapa? Ada apa? Gak tahu kayak gak tenang aja. Ya kayaknya gue harus pulang deh. Serius kamu? Beneran gue gak tenang gitu. Jadi maaf ya, mungkin kalau ada apa-apa bisa langsung ke rumah gue aja. Ya, kalau mau pulang ya nggak apa-apa, silakan, hati-hati. Tapi pesanku baik-baik di sana. Mau ketemu sama ibu, kamu juga harus baik-baik, ya. Ayolah, lu nggak tahu tentang ibu gue, jadi nggak usah so tau. Duluan ya. Ya udah, hati-hati ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Emang nggak ada orang apa? Rod, ibu izin pergi. Maaf selalu mengganggu, selalu membuatmu marah. Ibu yakin kamu bisa menjaga diri. Kamu anak yang baik dan hebat. Jaga diri nak, tetap tabah, karena setelah ini ada hal besar yang akan kamu tahu dan segera terjadi.
Sulit bagaimana? Ya, sulit mengendalikan rencana, prodi, indah, ini. Itu membuatku Ada apa, Fik? Gini, ada info soal Nanda. Dia udah punya pacar. Serius kamu? Kamu nggak sekongkol sama dia kan? Biar aku jauhin dia. Hah? Enggak. Dia udah punya pacar. Oh, gitu ya. Assalamualaikum, Rod. Masuk. Lagi ngapain kamu, Rod? Gak lihat, ini lagi yang main. Lagi duduk lah. Loh, kok kamu gitu? Kamu lagi kenapa sih? Terus, ibu kamu di mana? Udah dibilang gak punya ibu. Dia pergi. Kurang ajar emang. Loh, bukannya kamu dulu benci sama ibumu? Tapi sekarang ibu kamu pergi, bukannya kamu seneng malah kamu kelihatan cemberut, agak kesel gitu. Kenapa sih? Ya intinya Dugaanku benar kan? Kamu sangat sayang ibu kamu, walaupun kamu itu nggak pernah mengakuinya banyak langsung. Bagaimanapun juga, ibu itu senajan dia selama ini tidak pernah perhatian sama kamu, kurang sekali untuk memberikan sesuatu kepada kamu. Tapi di balik itu semua, sekarang sudah kelihatan, Rod. Kamu sayang sama ibu kamu kan? Lu tahu apa? Lu tahu apa tentang ibu gue? Lu aja nggak punya ibu. Mending sekarang lu pergi sana. Pergi! Slow. Gue bisa pergi sendiri kok. Oh ya. Udah, cari saudara aja dulu sana. Sampai ke neraka. Assalamualaikum. Apa mungkin aku harus menyerah ya? Kamu yakin nanti semua usahamu akan sia-sia? Entahlah, Din. Situasinya mulai rumit. Ternyata selama ini mereka yang membantuku juga mempunyai masalah tersendiri. Rodi dengan ibunya dan emosinya sekarang sedang tidak stabil. Lalu Indah ternyata suka sama Viko. Sedangkan Viko sedang mengejar Nanda. Aku harap Rodi tidak tahu. Sayang. Ya. Aku mau cerita tapi kamu jangan gimana-gimana ya. Silahkan. Mantan aku belum bisa lupain aku. Dia coba deketin aku lagi. Lalu kamu respon? Enggak lah, tapi mungkin aku harus cerita. Ini gak salah kan? Biar apa? Biar aku cemburu ya? Makasih udah berhasil. Bukan gitu. Kok kamu jadi gampang marah gini sih? Asal kamu tahu, minggu ini banyak kejadian yang sulit aku terima. Dan kalau kamu mau bikin drama kayak gini, Maksud kamu? Aku gak lagi bikin drama. Viko emang lagi ngejar aku. Viko yang ngejar atau kamu yang welcome? Terserah lah. Intinya aku cerita ke kamu karena aku ngehargain kamu. Sejauh hubungan kita, aku gak begitu kenal kamu. Bahkan aku gak tahu siapa orang tuamu. Gak kayak Viko, dia mau kenalin aku ke orang tuanya. Kamu kira aku nggak ingin apa? Kamu kira keluargaku keluarga yang baik-baik saja? Aku itu anak broken home. Bahkan aku sangat benci sama ibuku. Ya kali aku kenalin kamu ke dia.
Asal kamu tahu, hidupku itu nggak bisa cuma mikirin kayak gini bucin ke kamu. Aku cuma orang yang tiap hari minta makan ke rumah kamu karena aku bahkan nggak sanggup untuk makan masakan ibuku. Siapa sih dia? Tolonglah jangan bikin drama. Kayaknya semua wanita memang bangsat. Bangsat! Bahkan ayahku nggak pernah bentak aku kayak gitu. Serahlah. Itu juga suatu masalah. Padahal cerita ini tentang dia, bahkan sampai saga berikutnya. Rumit ya. Ya Nisdin, situasinya mulai rumit. Aku harus gimana ya? Kalau begitu, mulailah dengan mengendalikan diri sendiri. Tenangkan dirimu, aku yakin kamu bisa menghadapi semua ini. Bismillah. Makasih ya. Berkat dukunganmu, aku jadi semangat lagi. Duluan ya. Yuk. Itu masalah besar. Sepertinya tunggu sampai semuanya memuncak. Mas, keluar Mas. Ya, gimana ya? Jadi begini Mas, kami datang ke sini untuk mencari Bu Arinada untuk menagih hutang-hutangnya yang sudah menunggak. Orang itu udah nggak ada di sini. Lah kok nggak ada? Dari kemarin saya udah menghubungi, katanya di rumah mau melunasi hutang-hutangnya. Lah, itu bukan urusan saya. Intinya dia udah nggak di sini. Lah, nggak begitu Mas, ini soalnya rumahnya udah digadain. Ini rumah saya ya, jangan macam-macam. Ini udah digadain Mas, Anda jangan ngeyel. Mohon maaf, saya nggak percaya. Jadi mending pada pergi aja kalau nggak ada urusan. Nah, kalau Anda nggak percaya, kalau Anda masih ngeyel, ini ada tunggakan dari hutang ibu Anda. Mohon dibaca. Ini urusan kalian sama dia pokoknya. Nah, kok Anda ngeyel, ini udah jadi perjanjian kita. Pokoknya Anda sekarang keluar dari sini. Kalau tidak keluar, kami akan keluar paksa. Bisakah kalian pergi? Pergi sana! Wah, nantang. Bocah ngeyel. Udah, yuk cabut. Menyakitkan. Pasti Rodi kebingungan, tanpa orang tua, tanpa rumah, dan tanpa teman. Lah emang ibumu nggak masak kok? Males makan masakan ibu gue. Ya nggak boleh gitu. Bagaimanapun juga masakan ibumu itu ibaratkan masakan surga yang paling enak itu. Kalau ibu kayak orang lain sih, ibu gue nggak suka sama ibu gue dari dulu. Kenapa nggak suka? Udahlah, bukan urusan lo. Udah amat.
pesanannya. Oh iya, makasih ya. Ternyata selama ini aku butuh sosok ibu, tapi terlambat. Siapa yang akan peduli? Rod, kunci motornya mana? Aku mau pergi nih. Lah, motornya mau dipakai buat nganter sayur. Iya lah, gue mau main dulu. Perginya bisa nanti aja nggak? Iya. Itu udah bangun. Aku di mana? Jadi gitu, Akil menemukan kamu terus dibawa ke sini. Oh iya. Kamu terlihat seperti orang kebingungan. Iya. Harus bagaimana aku? Aku melakukan banyak kesalahan. Aku membenci ibuku. Bahkan aku membenci Mumu. Aku membentak pacarku. Assalamualaikum. Dan sekarang Waalaikumsalam. Kehilangan. Isi Mbak. Kehilangan. Iya. Ini cabenya seperempat berapa? 14.000 mau beli? Iya, seperempatnya kan 14.000. Jadi belinya setengah aja. Aku ingin meminta tolong Akil, tapi aku sudah. Bahkan aku juga membentak Akil. Aku memang pantas menerima semua ini. Aku melakukan banyak kesalahan. Sebentar dulu ya Mbak. Oh iya. Kesalahan. Setiap orang memiliki kesalahan. Aku juga, kakakku juga, setiap orang mesti punya kesalahan. Tapi yang penting bagaimana kita tidak mengulanginya lagi. Sepertinya ini sudah terlambat. Ibuku sudah pergi. Bahkan rumahku juga sudah. Tenang, pasti akan ada kesempatan. Yang penting kamu nggak ngulangin kesalahan lagi. Jika ada kesalahan, segeralah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sudahlah, lagian ada yang harus kamu lakukan kan? Yang harus aku lakukan ya? Oh iya, aku harus mencari saudara Akil. Aku harus menemukannya. Kalau begitu lanjutkan. Ayo semangat. Hati-hati. Permisi ya, Mbak. Oh iya. Sebenarnya akan berakhir bagaimana dari bagian prolog ini? Menurutmu bagaimana? Saatnya kamu kembalikan buku itu kepadaku. Oh iya, sudah selesai ya? Tapi Ola, sebelum itu aku ada satu pertanyaan. Sebenarnya siapa yang mereka cari? Lalu, kenapa kamu menyuruhku membaca cerita ini? Bukan Adinda saja. Aku juga
juga ingin tahu akhir dari cerita ini. Bagaimana cerita ini berakhir tergantung kamu. Karena orang yang mereka cari adalah kamu, Mel. Tapi selama ini aku tuh bisa bersama kalian berdua. Semenjak aku diusir dari rumah, aku tidak tahu apa itu sosok ibu. Kalau soal itu, coba kamu tanya kepadaku. Rodi ya? Cari di mana lagi ya? Kau mencariku? Iya? Kamu orangnya? Menurutmu, apa itu rumah? Tentang rumah. Rumah adalah tempat di mana kita bisa pulang. Tempat di mana kita harus kembali. Tempat di mana kita mengenal jati diri kita yang sebenarnya. Dengan rumah, itu membuktikan bahwa kita adalah orang yang tahu di mana arah dan tujuan kita. Lalu, tentang sosok ibu, menurutmu bagaimana? Ibu ya? Sosok ibu, dia sangat berarti. Entah tidak terlepas aku laki-laki dan kau perempuan sih, tapi kita membutuhkan sosok ibu. Dia yang selalu membimbing kita. Dia orang yang sangat menyayangi kita lebih dari siapapun, terlepas dari egonya, sifatnya, ataupun kehilafan dia dalam membimbing kita. Tapi aku hanya ingin mengatakan, sesulit apapun, sesakit apapun kenanganmu bersama ibumu, aku ingin mengatakan bahwa dia tetap orang yang sangat menyayangi kita, Mel. Untuk itu, kamu mau pulang kan? Baiklah, aku akan pulang. Jadi, seperti inilah akhir dari bagian prolog ini. Halaman ketiga dari cerita ini yang aku tulis. Akil, Indah, sudah selesai. Alhamdulillah, Melan sudah ketemu. Dia menemuiku tadi. Aku juga tidak menyangka. Tapi intinya, dia sekarang sedang dalam perjalanan pulang. Untukmu, Indah, sudah ya, jangan nyari lagi. Capek ya waktu itu kita keliling SMK nyariin dia. Ternyata nggak ada. Dan untukmu, Akil, tetaplah di rumah. Dia akan segera pulang, tenang saja. Oh iya, aku minta maaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sama-sama, mama juga minta maaf. Kamu jangan begini lagi ya. Aku tinggalin. Terima kasih, Melan. Tugasmu sudah selesai. Inilah alasanku memberikan buku ini padamu. Untuk selanjutnya, di halaman berikutnya, di cerita Polaroid adalah tugasku. Kau sudah pulang sekarang. Adinda pun akan menjemput saudaranya. Dan begitu pun denganku. Masing-masing dari kita sudah memiliki rumah sendiri. Jadi, cerita ini sudah selesai. Selesai? Belum. Ini masih bagian awal. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Gimana? Udah? Lalu, setelah ini, apa yang akan kamu lakukan? Selanjutnya ya, aku sudah minta maaf ke ibu. Berarti saatnya aku minta maaf ke Nanda. Ya, aku harus menemui Nanda. Ya, terima kasih banyak ya. Oke. Ya, aku duluan. Makasih banget ya, An.
Mau kemana? Ini mau ketemu Nanda. Makasih banget ya. Dan kamu, aku jadi bisa deket lagi sama Nanda. Oh, oke. Semoga lancar ya. Yaudah, aku duluan ya. Aku kira kisah panjang ini sudah berakhir. Belum, sepertinya kisah ini masih panjang. Untuk saat ini, tugas kita hanya satu, membuat Melan pulang, dan setelah itu selesai. Lalu, selanjutnya apa? Tadi itu asik banget ya. Iya, tadi yang treknya paling kenceng kamu kan? Tapi sudah pernah naik wahana begituan sih. Ya, besok-besok lagi deh. Selanjutnya ya, sepertinya kamu tidak perlu tahu. Lagian, kamu harus menemui keluargamu, bukan? Oh iya, saatnya aku harus pergi. Mungkin aku akan sangat merindukanmu. Iya, aku juga akan merindukanmu. 나보고 있으면 막이 baby 너를 위한 멜로디 멜로디 yeah 네가 뮤직 네가 잘 들어봐 please 사실 말했지 since 17 전 널 지켜봤지 말을 못했을 뿐 여전히 내 주위를 맴돌아 두 눈을 댈 수가 없잖아 혹시 너도 같은 맘일지는 난 안 궁금해 yeah. 난 네가 좋으니까 내 눈빛이 흔들려 You already know 너도 원한다는 걸 네 감이 쏟아번지니까 그걸 보니까 보니까 네가 네가 말했었잖아 You already know 네가 맘에 든단 걸 내게 머리 날리니까 그걸 보니까 보니까 네가 따라라라라리 너 보고 있으면 막이 baby 너를 위한 멜로디 멜로디 yeah 네가 뮤직 네가 잘 들어봐 play yeah 따라라라라리 널 보고 있으면 막이 baby 너를 위한 멜로디 멜로디 yeah 네가 뮤직이니까 잘 들어봐 play yeah 처음 느껴보는 love like this give me love like this show you love like this yeah 따라 불러줄래 sing like this oh sing with me 한 번 더 해요 Can feel my heartbeat 기다리고 있잖아 내게 닿길 바래 all for you 따라라라라리 널 보고 있으면 막게 baby 너를 위한 멜로디 멜로디 yeah 네가 뮤직이니까 잘 들어봐 play yeah 따라라라라리 널 보고 있으면 막게 baby 너를 위한 멜로디 멜로디 yeah 네가 뮤직 네가 잘 들어봐 play yeah 솔라미파솔 널 닮은 멜로디 hey yeah 솔라미파솔 oh fall in love with me 솔라미파솔 널 닮은 멜로디 hey yeah 솔라미파솔 oh fall in love with me yeah Mau sampai kapan kamu mendengarkan itu? Kau bicara padaku. Pasti baru pernah ada yang mengajakmu bicara ya? Tidak apa-apa, orang anak seperti kita. Kita adalah keluarga. Aku adalah saudaramu. Kamu tidak akan kesepian karena aku sudah kembali.